Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita di hari ini masuk di pembahasan al-maf'ul fih. Kita masuk di pembahasan maf'ul fih. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul maf'uli fihi. Bab maf'ul fih. Wa huwal musamma dzarfaz zamani wa dzarfal makani. Dialah yang dinamakan dengan dzarf zaman dan dzarful makan. Inilah yang dinamakan dengan dzarf zaman dan dzarf al-makan. Dzarfuz zaman, maka dzarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansub bi taqdiri fi. Dia adalah isim zaman yang mansub, yang ditakdirkan padanya fi. Maksudnya makna fi. Nah al-yauma wal laila wa qudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atamatan. Wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman. Wa syahron wa usbu'an wa sa'atan. Paham ya? Ini langsung dikasih duluan. Lafaz-lafaz yang selalu menjadi maf'ulun fi dari dzarfuz zaman. Wa dzarful makan. Sementara dzarful makan. Wa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Sama. Dia adalah isim makan yang mansub dengan ditakdirkan padanya apa? Fi. Nah contoh amama wa qalpa wa quddama wa ro'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa hida'a wa tilqa'a. Wa hadith talatatu ma'anahu wahid. Tiga terakhir maknanya sama. Izza'a, hida'a, tilqa'a. Di hadapan. Jadi tiga lafaz tapi maknanya apa? Sama. Wa sama wa huna. Dan sama serta huna. Ini kata-kata yang menjadi dzarf makan sebagai maf'ulun fi. Itu biasa. Itu di kitab dulu kan. Paham ya? Mutammimahnya ini sekarang. Setelahnya. Wa jami'u asma'iz zamani taqbalun nasba ala dzarfiyah. Perhatikan itu. Seluruh isim zaman yang telah disebutkan sebelumnya. Inilah fungsinya tadi itu disebutkan. Seluruh isim zaman itu menerima nasab di atas dzarfiyah. Yaitu sebagai maf'ulun fi. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha. Bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubham. Tidak ada perbedaan pada hal itu. Antara yang mukhtas darinya. Dan al-ma'dud serta al-mubham. Paham? Maksudnya dzarfuz zaman itu terbagi tiga. Ada dzarfuz zaman mukhtas, ada ma'dud, ada mubham. Masing-masing punya ciri. Kapan saya bilang ini mukhtas, ini ma'dud, ini mubham setelahnya. Itu di awal dulu, kita tidak bisa artikan. Kan dia punya ketentuan. Wa na'ni bil mukhtas. Sekarang. Yang kami maksudkan dengan mukhtas. Kapan dzarfuz zaman kita bilang ini mukhtas. Yang kami maksudkan dengan mukhtas. Ma yaqa'u jawaban di mata. Apa yang terletak sebagai jawabannya mata. Kapan. Jadi kalau bisa ditanya dengan kata kapan. Maka antum namakan apa? Mukhtas. Misalnya gini. Beliau contohkan. Nah. Yaumal khomis. Hari Kamis. Takul sumtu yaumal khomis. Antum katakan saya berpuasa hari Kamis. Antum tanya. Mata sumta. Paham ini? Kapan kamu puasa? Apa jawabannya antum? Sumtu yaumal khomis atau yaumal khomis. Kalau bisa sebagai jawabannya mata, maka itu ciri mukhtas. Paham maksudnya ciri mukhtas? Sapri.
Masalahnya saudara, nggak tahu antum fokus baca di buku atau fokus yang anak ngomong. Paham kan? Nah, karena dari tadi cuma tunduk lihat buku begitu. Orang itu hati cuma satu. Jadi kalau dijelaskan, jelas dengarkan yang dijelaskan. Kalau saya baca, lihat yang dibaca. Paham saudara? Apalagi kita masih pemula, susah itu dibagi dua hati dalam sekaligus. Paham kan? Masih pemula. Susah itu. Dalam menerjemah dan membaca saja, susah kita membaca sekaligus terjemah di otak. Kalau masih pemula. Tapi kalau sudah lama, sambil baca pasti langsung muncul artinya. Tapi kalau pemula, pasti antum baca dulu, baru nanti terjemah lagi. Kembali. Paham kan? Susah. Paham Sapri? Kita paham yang ini tadi Muktas. Susah tak? Masalahnya saya jelaskan, dia baca buku. Nah, selalu saya ingatkan, kalau saya lagi di papan, perhatikan papan, jangan lihat buku. Kalau saya jelaskan, masalahnya kadang kita melihat mukanya guru itu, mimiknya bisa membuat kita paham begitu. Itu masalahnya. Paham ini? Beda kalau kita sudah ahli. Biar guru hanya baca saja. Atau kita tidak melihat, kita fokus buku, tidak ada masalah. Dan kalau kita masih baru, kita butuh pendukung untuk memahaminya. Nah, pendukung inilah dibilang lihat papan, gerakan. Paham kan? Sulit untuk paham ini saudara. Iya. Jadi saya bilang tadi, mana'ni bil muktas. Kami maksudkan dengan muktas. Lihat bukunya, ma yako'u jawaban di mata. Apa yang terletak sebagai jawabannya untuk mata, kata kapan. Misalnya gini, kita kembali ke dzarful zaman. Al-yaum. Kapan? Hari ini. Al-laila. Kapan? Malam ini. Gudwatan. Kapan? Gudwa. Besok pagi. Tahu? Anda paham ini? Kapan bisa dipakai jawaban untuk kata mata, maka namanya apa? Namanya apa? Muktas. Muktas, kalau bisa mata. Dan sekarang misalnya, antum dapat kata dari syahron. Syahron dulu. Iya. Syahron, bisa nggak antum bilang, kapan? Sebulan, bisa nggak itu? Cocok nggak? Kapan? Kapan? Antum bilang, sebulan. Cocok nggak itu? Kapan? Sepekan. Cocok nggak itu? Cocok nggak? Itu enggak cocok. Cocoknya berapa? Sebulan. Berapa? Sepekan. Paham ini? Paham kan? Kalau dipakaikan mata enggak cocok, berarti bukan muktas. Ini muktas harus cocok sebagai jawabannya apa? Mata. Kapan? Dipahami ini? Itu namanya muktas, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kemudian berikutnya lagi. Wa na'ni bil ma'dud. Yang kami inginkan dengan ma'dud. Apa itu? Ma yako'u jawaban likam. Apa yang terletak sebagai jawabannya kam. Berapa? Sepekan. Kan tidak bisa. Berapa? Tahu? Berapa? Hari. Kan tidak bisa tuh. Berapa? Pada hari ini. Berapa? Pada subuh ini. Cocok enggak? Paham kan? Cocoknya itu yang ma'dud. Ma'dud itu yang berbilang. Yang berbilang sepekan, 7 hari, sebulan, 30 hari. Itu ma'dud. Tahu? Iya, yang ma'dud. Bisa sebagai jawabannya kam. Kal usbu wasyahar. Yang ada tadi seperti sepekan, sebulan. Itu cocok. Antum katakan takul i'takaftu usbu'an. Saya beritikaf sepekan. Orang tanya, kam i'takafta. Berapa lama kamu i'tikaf? Antum bilang apa? Cocok enggak kalau saya bilang al-yaum pada hari ini? Cocok enggak? Enggak cocok kan kalau ditanya kapan kamu i'tikaf? Baru antum bilang apa? Hari ini. Kan begitu kan? Tapi kalau ditanya berapa kamu i'tikaf?
Kan tidak cocok saya bilang hari ini. Tidak cocok kan? Pasti antum bilang apa? Sepekan. Sebulan. Cocok? Cocok ini? Nah itu dia. Terus. Wa na'ni bil mubham. Dan yang kami inginkan dengan mubham. Ma la yaqa'u jawaban li syai'in minha. Apa yang tidak terletak sebagai jawaban untuk sesuatu pun dari minhuma, dari keduanya. Artinya kalau tidak bisa sebagai jawabannya mata, tidak bisa sebagai jawabannya kam, maka kita bilang apa? Mubham. Kita bilang apa? Mubham. Seperti apa beliau bilang? Kalhin, seperti suatu saat. Kan orang tanya, kam, berapa? In, suatu ketika, bisa nggak? Tahu? Orang tanya, berapa? Antum bilang apa? In, suatu ketika. Cocok nggak itu jawabannya? Menurut antum itu, antum dengar, cocok nggak? Kan nggak bisa. Atau anda bilang, mata. Antum bilang, kan mata sumta. Kapan kamu puasa? Antum bilang, in, suatu ketika. Antum sudah pasti nggak itu dengan jawaban itu? Kan antum mau tahu waktunya. Sekarang dia bilang apa? Suatu saat. Paham ini kan? Iya, pasti kita tanya lagi. Mata, suatu saat itu kapan? Iya kan? Ah, berarti tidak cocok. Tidak cocok. Seperti al-waqt. Takul kamu katakan, jelas tuhinan. Saya duduk suatu saat. Saya duduk suatu waktu. Iya, tidak bisa ini. Kam jalasta. Jawabannya, jelas tuhinan. Saya datang, saya duduk suatu saat. Tidak cocok toh? Mata, jalasta. Kapan kamu duduk? Jawabannya, jelas tuhinan. Saya duduk suatu saat. Kan tidak cocok jawabannya. Paham kan? Tidak cocok jawabannya. Ini yang belum maksudkan ya dari yang mansub alat dorfiyah. Intinya sebenarnya kalau di buku dasar semua kan mansub. Semua apa? Mansub. Tapi dari dorfu zaman yang mansub ini ada yang muktas, ada yang mubham, ada yang ma'dud. Ada yang ma'dud. Pembagiannya ini kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompoknya. Walaupun antum tidak tahu kelompoknya, anggaplah antum belum terlalu paham. Ini pengelompokannya muktas, ma'dud, mubham. Tidak ada masalah. Kan semuanya bisa dinasob. Cuman kelompoknya ini maksudnya pengelompokan penamaannya kapan dikatakan muktas. Kalau bisa dipakai bertanya apa? Mata. Kapan dibilang ma'dud? Kalau bisa dipakai tanya kam. Kapan bukan dua itu namanya mubham. Kalau tidak bisa sebagai jawabannya mata, tidak bisa sebagai jawaban siapa? Kam. Paham kan? Itu. Intinya semua dinasab berarti. Alhamdulillah. Wa amma asma'ul makan. Perhatikan bukunya adapun isim-isim makan. Fala yantasibu minha. Maka tidak ternasab darinya. Ala dorfiyah atas dorfiyah. Yaitu maf'ulun fi. Illa salah satu anwa. Kecuali 3 jenis. Walaupun artinya tempat. Kan masjid kan tempat. Rumah tempat. Sekolah tempat. Kan begitu kan? Tapi tidak semua tempat itu dinasab sebagai apa? Maf'ulun fi. Tidak semua tempat. Pahami? Tidak dinasab kecuali 3. Apa itu? Al-awwal al-mubham. Yang pertama al-mubham. Perhatikan beda mubham di sini sama mubham di atas. Yang mubham di sini, iya, yang belum katakan ka asma'il jihad. Yang dinamakan isim makan mubham adalah seperti isim-isim jihad, arah. Arah, iya, asid yang 6. Arah yang 6. Tahu arah yang 6? Arah itu ada 6. Depan, belakang 2. Kiri, kanan 3. Atas, 4 tadi. Atas, bawah. Berapa itu? 6. Itu namanya mubham.
Kenapa dinamakan mubham? Mubham itu kan tidak jelas. Kenapa? Namanya atas ya. Yang penting atas. Tidak ditahu di mana atasnya. Kanan, ya yang penting posisi kanan. Kiri, kiri. Bawah, bawah. Depan, depan. Walaupun di jauh. Kan berarti mubham kan? Belakang, belakang. Mubham. Jadi intinya semua arah yang 6 bisa dinasab di atas apa? Dorfiyah. Atau arah yang 6, semuanya. Apakah yang dikatakan ini seperti fauqa di atas, tahta di bawah, yamin, kanan, shimal, kiri, amam, depan, khalf, belakang, wa ma asbaha, dan apa yang mirip dengannya. Pokoknya yang penting arah 6 itu bisa dinasab sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun fi. Kapan ada kata terjemahannya di arah yang 6 ini, maka bisa dinasab sebagai maf'ulun fi. Jelas? Jelas ini? Itu kesimpulan sini. Astani yang kedua. Termasuk isim makan yang bisa dinasab di atas dorfiyah. Asma'ul maqadir. Nama ukuran jarak. Nama ukuran apa? Jarak. Ka al-mil, seperti mil. Antum bisa katakan sirtu milan. Saya berjalan 1 mil. Nah, wal farsakh. Jarak juga ini. Wal farsakh. Sirtu farsakhon. Saya berjalan 1 farsakh. Wal barid. Antum bisa bilang sirtu baridan. Saya berjalan 1 barid. Ada maknanya di bawah. 1 mil itu berapa? 1 farsakh itu berapa? 1 barid itu berapa? Di catatan nomor 4. Kita baca karena penting maknanya ini. Karena nanti antum ada hadis matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu berapa? Itu keterangan di bawah. Al-mil arba'atu alaf diro. 1 mil itu 4.000 diro. 4.000 diro. Apa artinya diro? Hasta. 4.000 hasta. Iya, itu 1 mil. Iya. Hasta kan 1 lengan tangan. Paham kan? Itu kalau diukur dengan tangan. Ada yang mengatakan dia segini, ada yang mengatakan sampai sini. Setengah dari badan, dari tangan. Setengahnya ini, kita di tengahnya ini namanya 1 diro. Dihitung 1 hasta. Paham kan? Di dada ini, pas di belanya. Paham kan? Itu namanya 1 diro. Ada juga mengatakan segini. 1 lengan tangan saja sampai ke ketiak. Ini 1 mil itu 4.000 diro. 4.000 diro. Kalau sekarang kan orang tidak hitung ini, hitung sekarang meter. Makanya belum katakan. Wa yuqaddarul an, dan ditakdirkan sekarang bima yusawi, dengan apa yang sama dengan 1609 minal amtar. Itu 1609 meter. 1609 meter. Berapa kilo? 1 kilo berapa? Berapa meter 1 kilo? 1000. Berarti 1 mil ini berapa? 1 kilo setengah lebih. 1,6. 1 kilo 1,6 kilo. Paham kan? Itu 1 mil. Itu 1 mil. Paham kan? Berarti dari sini ke mana itu? Tidak ditahu ya. 1 kilonya belum diukur ya. Dari Jannatul Firdaus ke mana? Toserba. Mana itu toserba? Toserba situ terpulih. Kira-kira nanti ukur mi dulu. Iya. Yang jelas ini namanya 1 mil. 1,6 kilo. Lebih 9 meter. Lebih 9 meter. Karena 1609. Ingat 1 mil 1609 meter. 1609
meter. Ini penting sekali, ini namanya kamus. Ini namanya kamus, itu 1 mil. Terus kalau 1 farsakh, wal farsakh salah 1 amyal. Sementara 1 farsakh itu 3 mil. Tinggallah itu tadi. 1 mil kan 1609 meter. Kali 3. Maka jadilah 1 farsakh. Jadi 1 farsakh. Nanti tinggal antum hitung. Karena 1 farsakh 3 mil. Wal barid sementara 1 barid itna asyara milan. 12 mil. Masya Allah. 12 mil. Jadi 1 barid 12 mil. Lebih jauh 1 barid 12 mil. Tinggal kali. Iya, kalau 1 farsakh tadi kali 3 mil. Berarti sekitar berapa itu? Kalau 2 mil kan sudah 3 kilo. Tahu 3 kilo lebih 200. Paham kan? 18 meter. Kalau 3 mil? 4,8 kilo. Iya. Paham kan? Kalau ini, barit, 1 baris 12 mil. Kali mil. 1 barit 12 mil. Kali, coba kita kali. Iya. 12 kali, berapa tadi 1 mil? 1609. Sama dengan 19.000. 19.308. Berarti berapa kilo? 19 kilo. Meter. Bukan kilogram. 19 kilometer, 3. 19 kilometer, 3. Berarti 1 barit itu dari Makassar ke mana? Kalau ke Maros berapa? Nggak ditahu. Siapa yang tahu ke Maros berapa kilo? Mas Widodo? Kalau ke Takalar? Nggak ada yang tahu juga. Alhamdulillah. Baik, nggak usah. Iya. Itu yang penting antum tahu ini. Nah, kalau antum dengar kata mil, kata barit, ini dikasih tanda. Bisa antum buka di sini. Kan kalau sering lagi dilihat nanti antum ingat. Dilihat lagi ingat. 1 barit 12 mil. 1 farsakh 3 mil. 1 farsakh 3 mil. 1 barit 12 mil. 1 mil 1609 meter. 1609 meter. Selesai. Yang jelas kalau makodir, meter ini, meter. Jarak. Semua bisa dinasab. Sebagai maf'ulun fi. Ini faedah baru. Tidak ada di buku, tidak ada di sebelumnya. Ternyata di antara yang bisa dinasab itu, selama ini kan yang kita tahu di sebelumnya kan hanya yang itu tadi. Jarak, yang arah. Depan, belakang, kiri, kanan. Kan seputar itu kalau maf'ulun makan sebelumnya. Nah, ternyata antum nanti dapat dalam kitab. Dapat dalam kitab yang terkait dengan jarak tempuh itu mansub sebagai apa? Maf'ulun fi. Ingat itu. Yang paling aneh lagi yang ketiga. Wastalit yang ketiga yang bisa mansub sebagai maf'ulun fi. Makana mustaqqon min masdari amilihi. Apa yang bisa dipecahkan dari masdar amilnya. Maksudnya isim makan kalau antum pecahkan. Dari masdar amilnya. Kan amil itu bisa ditasrif. Sampai menjadi isim makan. Kalau setelahnya ada isim makan dari amil sebelumnya. Isim makannya. Maka antum langsung bilang apa? Ini maf'ulun fi. Kan sebelumnya kan masdar yang begitu. Kalau antum ada dapat kata yang sama dengan fiilnya. Kalau dia masdar antum bilang apa? Maf'ulun mutlak. Sekarang antum dapat faedah. Kalau ada isim makan sama dengan pecahan fiil sebelumnya. Maka antum bilang apa? Maf'ulun fi. Paham ini? Lihat contoh dulu. Iya, nah jelas tuh majlisa Zaidin. Ingat kan saya tasrif. Jala saya jelisu julusan. Jalisun majlusun ijlis. La tajlis majlis mijlas. Paham kan?
Kan kalau jalas tu julusan. Antum irob apa julusan? Maf'ul mutlak. Karena masdar. Sekarang kalau ada yang sama tapi maf'ul fi. Maf'ul apa? Maf'ulun apa? Isim makan. Antum bilang apa? Maf'ulun fi. Faedah penting sekali. Seperti ini contohnya. Jalas tu majlisa Zaidin. Kadang kita tertipu, kadang kita akan irob ini karena sama lafaz. Kita kira ini apa? Maf'ul mutlak. Bukan, ini dalam tasrif. Tasrifnya ini pecahan ini isim makan. Maka antum harus bilang irobnya apa? Irobnya apa? Maf'ul fi, bukan maf'ul mutlak. Paham Sapri? Yakin saudara? Jadi ini kata jalastu majlis Zaid. Kalau kita sebagai pemula, sama lafaz. Sama lafaz, berarti maf'ulun mutlak. Bukan, tidak semua yang sama lafaz itu kita bilang maf'ulun mutlak. Lihat dulu, apakah dia masdar atau malah isim makan. Apakah dia masdar atau isim makan. Kalau isim makan berarti maf'ulun fi. Itulah nanti dirasakan itu tasrif. Kita tahu ini masdar, ini maf'ul makan. Dipahami ini? Fungsinya di sini. Jadi antum i'rab majlisa adalah maf'ul fi mansub. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada dalam Quran, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kita tasrif naq'udu. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Qa'idun maq'udun uq'ud la taq'ud maq'adun maq'adun. Paham ini? Kemudian dijamak menjadi maq'id, jamak taksir. Paham ini? Dijamak menjadi apa? Maq'id, sama lafaz tapi bukan masdar. Berarti apa irobnya ini? Apa irobnya ini? Maf'ulun fi. Paham ini saudara? Ini penting sekali, ini di sini didapat. Selesai. 3 inilah yang bisa mansub dari isim makan. Artinya selain tempat 3 ini, walaupun berarti tempat, antum tidak boleh mansub di atas apa? Maf'ulun fi. Misalnya antum dapat baitan, madrasatan, masjidan, mansub. Pasti bukan maf'ulun fi. Pasti bukan maf'ulun fi. Karena bukan dia yang mubham. Maksudnya bukan arah yang nam. Bukan dia juga yang makodir. Ya jarak tempuh, meteran, kilo, mil. Bukan. Bukan pula apa tadi? Pecahan dari fi'il amilnya. Paham kan? Belakang kasih tahu. Wama ada hadis salasah. Apa yang selain dari 3 ini? Min asma'il makan. Dari isim-isim makan. La yajuzun tisabuhu ala dzarfiyah. Ndak boleh antum nasab di atas dzarfiyah. Fala taqul. Maka ndak boleh antum katakan jalastul baita. Dalam artian antum i'rab al-baita apa? Sebagai maf'ulun fi itu maksudnya. Boleh di i'rab lain nanti. Sebentar. Wala, ndak boleh pula. Sholaitul masjidah. Boleh? Boleh? Ndak boleh. Wala, ndak boleh pula. Kumtu tariqa. Saya duduk di jalan. Ini kan maknanya bagus tak? Saya duduk di rumah. Saya sholat di masjid. Persis kan ada takdir makna apa? Fi. Iya. Kumtu tariqa. Saya duduk di jalan. Walakin akan tetapi. Antum kalau mau bilang begitu. Tajurruhu bifi. Antum harus jar dengan fi. Antum bilang apa? Jalas tu fil baiti. Atau sholaitu fil masjidi. Atau kumtu fit toriki. Paham? Tidak boleh antum nasab. Di atas apa? Maf'ulun fi. Wa qauluhum sekarang. Terus bagaimana? Kan ada ini. Kan harusnya saya jar dengan fi. Tapi ucapan mereka. Dakhaltul masjidah. Gimana ini? Sakantul baita. Gimana ini? Ini yang sering saya bilang. Yang akan datang pelajarannya. Mansubun alat tawassu' bi iskotil khafid. Ini mansub karena berluas-luas dengan menghilangkan penjernya. Jadi ini iskotil khafid. Tidak ada bab khusus. Tidak ada bab khusus. Di sini disinggung. Jadi kalau antum dapat kata mansub. Padahal dia bukan dhorof. Paham ini? Bukan juga maf'ulun bi misalnya. Maka mansub ala iskotil khafid. Tawassu.
orang-orang Arab berluas-luas. Dia hilangkan penjernya, itu namanya berluas-luas. Dia hilangkan fi-nya. Seharusnya kan dia bilang dakhaltu fil masjid. Tapi malah dia bilang apa? Dakhaltu al masjidah. Mansub dengan apa itu? Sebagai apa mansubnya? Mansub ala iskotil khafid. Jadi kalau dihilangkan penjernya, kita bilang penjer ya, jangan bilang huruf jer. Karena penjer itu bisa huruf jer, bisa mudhof pun, bisa mudhof. Kalau dihilangkan penjernya, huruf jer atau mudhof, maka mansub. Dah, maka mansub. Sebagai apa-apa yang menasabnya? Iskotil khafid. Jatuh atau hilang penjernya. Hilang penjernya. Paham Sapri? Paham Sapri? Yakin? Jadi asalnya ini Sapri, dakhaltul masjidah, asalnya dakhaltu fil masjidi. Tapi dihilangkan itu masjid. Hilangkan fi-nya. Langsung mansub. Padahal tadi majrur. Sama juga dengan itu. Sakantul baita. Asalnya apa? Sakantu fil baiti. Tapi antum hilangkan apa? Penjernya. Jadi dinasob. Paham Umair? Itu jalan keluar. Masya Allah. Selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul maf'ul min ajli. Bab maf'ul min ajli. Selesai maf'ul fi. Sekarang maf'ul min ajli. Wa yusammal maf'ul li ajli. Dinamakan juga maf'ul li ajli. Wa yusamma maf'ul lahu. Dinamakan juga dengan maf'ul lahu. Terserah. Maf'ul min ajli, li ajli, lahu. Boleh semuanya. Boleh semuanya. Itu sama. Satu. Huwal ismul mansubul ladhi. Yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'ili. Mudah sekali kalau ini. Dialah isim mansub. Yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kalau ini disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya apa? Pekerjaan. Kenapa kamu lakukan? Paham ini? Kenapa kamu lakukan pekerjaan itu? Maka jawabannya adalah maf'ul apa? Maf'ul li ajli. Nah contoh. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Kenapa dia berdiri? Karena memuliakan Amr. Walaupun ini secara akidah salah ya. Tapi ini hanya contoh saja. Contoh. Kalau secara tahu akidah tidak boleh orang datang orang dia berdiri. Tidak boleh. Tidak boleh murid datang karena gurunya berdiri kalau gurunya datang. Ada hadis larangannya dari Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW. Tapi ini hanya sekadar contoh saja. Dia berdiri karena memuliakan apa? Amr. Wa qasattuka ibtigo ma'rufik. Saya datang kepadamu karena mengharap kebaikanmu. Dah? Sebab dia datang apa? Mengharap kebaikan. Ini contoh dari buku catatan. Sudah 3 kali kita dengar ini contoh. Paham kan? Maka jadinya mudah. Terus belum persyaratkan. Syarat inilah yang membuat kita akan lebih paham maf'ul li ajli. Wa yustaratu kaunuhu masdaron. Dipersyaratkan maf'ul li ajli itu dia masdar. Keberadaannya. Kaunuhu keberadaannya. Yaitu maf'ul li ajli. Dia masdar. Kolbian. Apa dia kolbian? Dia masdar terus perbuatan hati. Wattihadu zamanihi wa zamani amilihi. Sama waktu dengan amilnya. Nah, fi'il dengan dia sama waktunya. Seperti tadi. Zaid berdiri karena memuliakan Ammar. Dia berdiri dan pemuliaan itu satu waktu. Wattihadu fa'ilihima. Sama pelakunya. Seperti tadi, yang berdiri Zaid, yang memuliakan siapa? Yang berdiri Zaid, yang memuliakan siapa? Zaid juga, berarti sama pelaku. Ini syarat dari buku dasar saudara. Ternyata tidak ada perubahan. Iya, kama taqaddam fil lain. Sebagaimana telah lewat dalam 2 contoh. Wa qaulihi ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala. Inilah tambahannya. Karena di contoh matan jurumiyah itu 2 itu. Tambahan contohnya firman Allah Ta'ala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Paham ini? Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Mana maf'ul mutlak khairil?
Hmm? Mana khairil maf'ul mutlak? Di contoh ini, Umair, khosyata. Ayub, hmm? Aulada. Fajrin, Ikhwan, tidak ada. Tidak ada maf'ul mutlak. Jangan tanya mana maf'ul mutlak. Walaupun dicari tidak ada. Ahsanta, tidak ada. Iya, di sini yang ada adalah maf'ul li ajli. Mau cari maf'ul mutlak. Paham saudara? Tidak ada. Di sini adanya apa maf'ul li ajli. Mana maf'ul li ajli? Khosyata. Paham kan? Makanya khairil cari setengah mati. Karena tidak ada. Paham Ayub? Kalau Ayub malah aulada. Memangnya aulada sama lapanya dengan taktulu. Paham Ayub? Ayub? Bahaya tanya Ayub. Iya. Dia jawabannya salah. Iya. Jadi khosyata maf'ul li ajlinya. Maf'ul li ajlinya. Karena sebab terjadinya pembunuhan adalah karena takut miskin. Walaupun ada orang membunuh anaknya bukan karena takut miskin. Seperti orang jahiliyah dulu. Dia bunuh anaknya karena malu. Kalau lahir anak perempuan. Paham kan? Tapi banyak juga orang membunuh anaknya karena takut miskin. Kalau ada nanti dia miskin. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Yumfikuna amwalahum ibtigo amardotillah. Mereka menginfakkan hartanya karena mengharap ibtigoa. Mengharap ridho Allah. Paham kan? Jadi mana maf'ul li ajlinya ini Ayub? Ibtigoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Kan dia masdar hati. Masdar apa? Hati. Terus. Wala yajuz. Sekarang yang tidak boleh. Tidak boleh. Ta'ahabtus safaro. Saya bersiap-siap untuk safar. Cocok nggak ini? Saya bersiap-siap untuk safar. Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Boleh atau tidak? Karena saya bersiap karena mau safar. Sebab saya bersiap kenapa? Karena mau safar. Berarti pas kan? Sebab kan? Tapi apakah bisa ini? Tidak. Kenapa? Li adam ittihadiz zaman. Karena tidak sama waktunya. Orang bersiap dan safar. Kapan? Kapan dia siap? Antum yang safar, yang pernah safar. Waktu datang ke rumah bahasa Arab. Antum siapnya saat safar atau sebelum safar? Berarti beda waktu. Kecuali sambil jalan antum dilemparkan handuknya, dilemparkan kopernya. Pokoknya tidak siap-siap. Tidak, ini tidak boleh. Kenapa? Tidak sama waktu. Tidak sama waktu. Ini sama dengan nanti ini. Kalau antum dapat kalimat seperti itu, ini seharusnya dijer. Ta'ahab tulis safar. Tapi kalau antum dapat orang bilang ta'ahab tu safaro, antum bilang apa? Mansubnya apa ini? Iskotil khofit. Sekali lagi mansub iskoti al khofit. Dihilangkan penjernya. Seharusnya kan ada huruf Z. Ta'ahab tulis safar. Iya. Wala tidak boleh pula. Ji'tuka mahabbataka iyaya. Tidak boleh pula ini contoh. Saya datang kepadamu karena cinta kamu kepada saya. Saya datang kepadamu karena cinta kamu kepada saya. Siapa yang datang? Di contoh ini, siapa yang datang? Saya. Siapa yang cinta? Kamu. Kan kamu di sini masa dia. Saya datang kepada kamu, saya datang karena cinta kamu kepada saya. Mahabbah, perbuatan hati, cinta kan? Iya, masdar, perbuatan hati. Tapi kenapa di sini tidak boleh? Kata beliau, li adamit tihadil fa'il. Kan tidak sama fa'ilnya. Kan pelakunya harus apa? Sama. Ini yang pelakunya siapa? Tidak sama toh? Yang datang siapa? Saya yang cinta kamu. Harusnya saya datang karena saya cinta. Itu baru pas. Paham Abdullah? Masa kamu datang karena saya cinta? Dah,
harus kamu datang dan kamu yang cinta. Paham Abdullah? Yakin saudara. Abdillah. Paham saudara? Baik. Beda pelaku. Bal yajibu jarruhu billam. Bahkan kata beliau wajib dijar dengan lam. Dah. Kalau tidak ada linya bilang iskotil covid. Paham ini? Wajib dijar dengan lam. Takul ta'ahab tulis safari. Wajib ituka lima habbatika iyaya. Paham ini? Begitu kalau tidak terpenuhi itu syarat. Selesai. Babul maf'ul ma'ah. Pindah. Jangan terlena dengan maf'ul fi. Sama li ajli. Babul maf'ul ma'ah. Bab maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Huwal ismul mansubul ladhi. Ini lebih mudah sekali. Paling mudah ini. Huwal ismul mansubul ladhi. Yudkaru ba'da wawin bima'na ma'a. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Masbukon bijumlatin fiha fi'ilun. Au ismun fihi ma'nal fi'ili wa hurufuhu. Selesai keterangan ini, selesai ceritanya. Kata beliau dia isim mansub yang disebutkan setelah waw yang bermakna ma'a bersama. Dah? Wawnya harus bermakna apa? Bersama. Libayani untuk menjelaskan manfu'ila manfu'ila ma'ahul fi'lu. Bersama siapa? Fu'ila dilakukan al fi'lu perbuatan itu. Ciri-cirinya masbukon bijumlatin. Diawali oleh jumlah. Itu ciri-cirinya. Diawali oleh jumlah. Fiha fi'il. Pada jumlah itu terdapat fi'il. Pada jumlah itu terdapat apa? Fi'il. Au ismun atau isim. Fihi ma'nal fi'il. Atau isim. Pada isim itu terdapat apa? Makna fi'il. Au hurufuhu. Atau hurufnya apa? Wa hurufuhu dan hurufnya. Apa maksudnya? Artinya kata lainnya itu adalah isim beramal amalan fi'il. Itu maksudnya. Diawali oleh isim yang beramal amalan fi'il. Paham Sapri? Apa itu isim beramal fi'il? Siapa saja Sapri? Belum kita pelajari. Akan ada di bab terakhir. Paham saudara? Jangan dipikirkan kalau belum. Bilang saja apa? Belum. Jadi kalau antum pikir biar sampai ke takalar pikiran tak akan muncul. Paham saudara? Ini kita akhirkan terus ini. Yang beramal amalan fi'il. Karena belum datang. Contoh. Ja'al amiru wal jaisha. Wal jaisha maf'ul ma'am. Istawal ma'u wal khosyabata. Al khosyabata maf'ul ma'am. Wa ana sa'irun wan nila itu. Ana sa'irun. Sa'irun isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Di dalamnya terdapat huruf dan maknanya fi'il. Paham kan? Huruf dan maknanya fi'il. Wanila mansub sebagai maf'ul ma'ah. Itu di buku dasar. Di Mutamimah ada, di Matan Jurmiyah, di Tufah. Kita ulang 2 kali, sudah ini ketiga kali. Terus keadaannya. Kan masalahnya waw ini kadang waw atof, kadang waw maf'ul ma'ah. Kata beliau, wa qad yajibun nasab alal maf'uliyah. Kadang wajib dinasab di atas maf'uliyah. Maksudnya maf'ul ma'ah. Nahwul mitalainil akhirain. Contoh 2 contoh terakhir. Seperti 2 contoh terakhir. Sudah anak kasih tahu antum dulu. Wajib dibaca nasab. Kalau setelah waw dengan sebelum waw. Tidak bisa berserikat dalam pekerjaan. Seperti contoh penulis 2 contoh terakhir. Ana sa'irun wan Nil. Saya berjalan bersama sungai. Sungai Nil. Paham kan? Saya berjalan bersama sungai. Gimana ini? Yang berjalan siapa? Kan hanya saya. Kan begitu? Ya, maka ini wajib dibaca nasab. Sama dengan 2 contoh. Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar dengan alat ukurnya. Yang bergerak siapa ini? Alat ukur atau air? Air. Berarti yang bergerak satu pihak. Maka di sini wajib dibaca nasab. Paham kan? Demikian pula contoh ini. La tawanah dan contoh lain lagi. Karena contoh ini, inilah tambahan di sini. Contoh lain, la tanha an qabihin wa ityanahu. Maknanya jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan melakukannya. Jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan melakukannya. Kalau antum artikan dan bahaya ini.
rusak maknanya. Coba saya artikan dan. Jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan melarang dari mendatanginya. Kan itu kalau atof. Kan kalau atof kan diulang fiilnya. Sama dengan antum bilang la tanha anil qabih wa la tanha anil ityan an ityanahu. Jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Cocok enggak itu? Jangan melarang dari keburukan, jangan melarang dari mendatanginya. Bagus enggak itu? Kan enggak bagus. Di sini maknanya, jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan kamu melakukannya. Enggak, bagusnya kalau kamu melarang, kamu yang tinggalkan duluan. Paham maksudnya? Di sini enggak bisa dijadikan waw atof. Waw atof, enggak bisa. Karena rusak makna. Di sini dijadikan apa yang bagus Syafril? Waw yang bermakna bersama. Kenapa bisa? Tidak cocok maknanya, tidak cocok maknanya. Sama dengan ini contoh. Mata Zaidun wa tulu'a syams. Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari. Bisa nggak saya baca wa tulu'u? Mata Zaidun wa tulu'u syams. Bisa nggak? Mati Zaid dan mati terbit matahari. Bisa nggak begitu? Kan tidak bisa. Maka di sini wajib apa ini? Wajib baca nasab. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkan perkara-perkara kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Paham? Karena kalau antum baca ropa wa syuraka'ukum. Berarti antum atofkan isim dohir kepada domir. Itu tidak boleh. Tidak boleh atof isim dohir kepada siapa? Kepada domir. Paham? Tidak boleh anda bilang begini. Saya contohkan lebih mudah lagi. Sebentar. Ya. Oh ada sebentar. Yang belum katakan di bawah. Lebih roji. Kalau ini fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Kata mereka ini tidak boleh dijadikan wa syurakaikum. Diatofkan kepada kum. Atau syuraka'ukum. Diatofkan kepada waw jamaah. Tidak bisa. Tidak bisa karena maknanya di sini Allah perintahkan mereka untuk mengumpulkan perkara mereka bersama dengan sekutu mereka. Bukan dan. Bukan apa? Dan. Lihat setelahnya lagi. Untuk lebih paham tidak boleh didomir. Wa dan kata beliau. Wa qad yatarajjahu alal atof. Kadang lebih rojih nasab atas atof. Yatarajjah maksudnya yatarajjah nasab. Kadang lebih rojih nasab alal atfi atas atof. Lebih rojih nasab daripada apa? Atof. Terkadang. Nah contoh. Kumtu langsung wa zaidan. Kenapa ini? Bahkan para ulama mengatakan ini seperti wa syuraka'akum tadi. Tidak boleh. Kan tidak boleh atof domir mutasil. Dengan apa? Dengan isim dohir. Tidak boleh. Maka ketika tidak boleh atof, apa antum baca? Jadikan maf'ulun ma'a. Jadinya ini maknanya apa? Kalau antum kumtu wa zaidan. Saya berdiri bersama Zaid. Padahal bisa juga bilang saya dan Zaid berdiri. Tapi secara lafaz memang bisa. Paham kan? Tapi secara aturan bahasa tidak boleh. Tidak boleh antum atofkan isim dohir dengan domir mutasil. Kecuali antum sudah kuatkan dulu. Boleh kata mereka kalau antum bilang begini. Kumtu ana. Antum pisahkan dulu. Kumtu ana wa zaidun. Boleh. Kalau antum pisahkan dulu begitu. Boleh. Tapi kalau atof kepada yang bersambung. Tidak. Antum paham ini? Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Terus wa qad yatarajjahul atfu alaih. Kadang lebih roji atof. Ini kalau tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran bisa berserikat. Terus tidak ada pelanggaran secara bahasa. Maka lebih roji atof daripada apa? Daripada dijadikan maf'ulun ma'ah. Nahwul mithalil awal. Seperti contoh pertama. Contoh penulis. Ja'al amiru wal jais. Apakah ada pelanggaran di sini?
Tidak ada, kan sama-sama bisa datang kan? Maka boleh antum baca apa ini? Boleh antum baca apa ini? Wal jaisyu. Wanah dan contoh ja'a Zaidun wa Amrun boleh. Fal atfu fihima maka atop pada keduanya. Wa fima asbahahuma wa fima asbahahuma dan pada apa yang menyerupai keduanya. Arjahu lebih roji li'annahul aslu karena dia adalah apa? Asal. Kan dia adalah asal. Faslun pasal wa ammal musyabba bil maf'ul bih. Adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih, adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih, panah maka contohnya Zaidun hasanun wajhahu binasbi al wajh. Dibaca nasab al wajhnya. Wasayati dan akan datang nanti di bab isim beramal amalan fi'il. Itu kan ini masalah hasanun apa? Isim beramal amalan fi'il. Kenapa enggak kita bilang itu wajhahu maf'ulun bih? Paham pertanyaannya? Kenapa kita tidak katakan ini wajahahu maf'ulun bi padahal mansub? Kita malah bilang musyabba bil maf'ul bi. Apa rahasianya? Karena Hasan dari kata hasuna. Hasan dari kata apa? Hasuna. Hasuna butuh maf'ul? Kan sudah lewat di sorob toh. Semua wazan fa'ula pasti apa? Lazim. Berarti isim fi'il, isim fa'il. Yang berasal dari fa'ula. Juga lazim. Berarti tidak butuh maf'ulun bi. Berarti antum irob apa kalau tidak butuh maf'ulun bi? Mereka bilang ini irobnya. Musyabbah bil maf'ul bi. Diserupakan dengan maf'ulun bi. Ini bentuk iskotil khafid juga. Jadi iskotil khafid itu bisa orang bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Mirip kan tadi dakola. Dakola. Fil apa? Lazim atau muta'addi dakhola? Lazim kan begitu. Ada mansub setelahnya. Langsung antum bilang apa? Iskotil khafid. Ini irob kedua. Apa mereka bilang? Musyabbah bil maf'ul bi. Diserupakan dengan maf'ulun bi. Artinya berarti kalau ada fi'il lazim. Atau isim yang berasal dari fi'il lazim. Kemudian setelahnya ada isim mansub. Maka antum bilang apa? Musyabbah bil maf'ul bi. Dan akan datang lagi nanti ini. Paham Sapri? Yakin saudaraku? Yakin. Bukan karena malu ini. Bukan. Alhamdulillah. Selesai. Lumayan. Cukup. InsyaAllah. Di pertemuan berikutnya. Hal. Tamiz. Kalau bisa masuk musatna. Masya Allah. Kebaikan besar. Yang kita dapatkan di hari ini. Karena kalau sudah musatna. Berarti tinggal majrurat. Kan sisa 3 ini mansubat. Sisa hal, tamiz, mustatna. Hari apa ini? Rabu. Insyaallah. Masalahnya masih ada tawabi. Masih ada tawabi. Masih ada alat penasab dan alat penjazm. Insyaallah. Rabu, sisa 2 hari. Ini Rabu, sisa besok, 3 hari. Baru pekan depan. Kita lihat hasilnya besok. Baru kita tentukan untuk pekan depan. Dah, apakah 3 jam atau 2 jam? Insyaallah. Dah. Tapi kayaknya ini calon-calon 3 jam.